Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, agak telat dikit. Pak, Alhamdulillah saya bisa bertanya. Memang saya sudah lama banget mau nanya. Alhamdulillah pagi ini bisa masuk. Pak, saya Bu Farida Zakaria dari Lampung. Iya, Bu. Saya sudah 3 bulan BMB Iya, dan Bu. ya, yang saya rasakan gula darah saya memang bagus, tapi masih tetap 3 digit, Pak. Pernah dulu ngalami 2 digit 70, 80, tapi beberapa kali setelah itu sekarang di atas 100, 110, 120 gitu, 111. Oke. Sulit banget, Pak, mau turun di 100 lagi kayaknya. Tapi ya saya terus aja nggak putus asa. Bagus. Cuman yang mengganggu saya sekarang ini, Pak, kok badan saya ini dari kepala sampai ke kaki gatel-gatel, Pak. Saya kasih obat bedak apa kok nggak sembuh ya, masih gatel sampai aduh nggak kuat lagi rasanya Pak gatelnya. Kira-kira itu perlu saya minumin obat atau nggak usah ya Pak? Karena gatel banget. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Yang kedua Pak, saya kebetulan selama ini konsumsi ini Pak, mungkin Bapak pernah dengar Pak, Purtir Plasenta. Ini plasenta rusa dan ada 12 item lah ya, buah-buahan dan sayur-sayuran segala macam lah. Nah, itu untuk katanya untuk regenerasi sel dan nambah stamina. Itu kira-kira masih bisa saya minum atau jangan ya Pak ya selama mobil ini, selama ikut mobil. Ya, baik. Ya, hanya itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang lain, karena ini ternyata juga banyak ya yang resen. Memang pertanyaan seperti Bu Farida, cukup 2 saja ya Bu. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi Bu. Pertanyaan yang pertama, ini. Bu, pertanyaan pertama intinya Bu, intinya pertanyaan gatel Pak, badan saya gatel dari atas kepala sampai kaki, gatel seluruh badan Pak. Sampai kadang luka-luka saya garuk nggak tahan, udah potong. Berapa lama sudah berapa lama? Sudah Ibu? Ada yang gatel. Saya perhatikan ya sekitar hampir 2 bulan lah Pak ya. Hampir 2 bulan. Ibu 110 itu angkatan bulan Desember. Desember ya, bulan Desember. Oke. Berarti Desember, Januari, Februari. 3 bulan. Tengah ya, 3 bulan lebih seminggu. Baik Bu. Ibu, gatal ini adalah suatu adaptasi dan detox yang terjadi pada tubuh kita Bu. Jadi Ibu, maaf, berarti DM sudah lebih dari 5 tahun ya Bu? Udah dari 39 udah 27 tahun Pak. Masya Allah, Ibu. DM umur 39 Pak. Oke, ini aku bercerita dulu ya Bu. Saya 23 tahun Bu, kena DM. Dan untuk bicara pertanyaan Ibu, Pak Warsono mengalami 3,5 bulan gatal Bu. Karena itu adalah detox, pembuangan sampah-sampah tubuh kita yang selama ini setelah mengikuti PMB dia terurai, kemudian dia untuk siap di permukaan tubuh kita tidak akan susah untuk lari ke air seni. Maka munculnya adalah khususnya yang di kulit adalah detox. Itu pembuangan. Nanti apabila Ibu merasakan badan agak hangat dan akan berkeringat, itu pasti gatalnya lebih gatal lagi. Ya. Nah, itu mau diminumin obat apapun karena itu reaksi tubuh Ibu itu juga susah. Jadi sementara hanya bisa mengurangi rasa gatalnya. Maaf, saya menyebut satu merek ya. Tetapi memang saya kalau mau tidur saya olesin dengan Caladin lotion. Nanti Ibu akan agak nyaman. Pertanyaannya, apakah seluruh tubuh Ibu? Seluruh Pak. Oh, seluruh. Dari badan tahun semua Pak. Perut semua di paha-paha. Iya. Ternyata kita DM selama lebih dari 20 tahun itu mengumpulkan glikasi atau sampah tubuh yang minta ampun. Mudah-mudahan Ibu juga
lebih kurang daripada saya selama ibu bisa membuat gula darah ibu rendah. Jadi kalau ibu nanti gula darah saat ini kan sudah di bawah 150, di mana sudah mulai ada regenerasi sel. Syukur bisa di bawah 120, Bu. Ya, kalau sudah di bawah 120, ya, itu akan lebih besar regenerasi sel yang terjadi. Sehingga detoksnya juga akan semakin tinggi. Kalau ibu itu sudah seluruh tubuh, memang dulu Pak Warsono hanya punggung dan kaki. Tetapi 3,5 bulan, Bu, saya rasakan. Nah, saya bisa tidur apabila saya menggunakan tadi yang saya sampaikan. Oke ya, Bu, ya? Iya, Gelatin lotion. Itu nanti berkurang bisa tidur. Mungkin saat ini gula darah susah untuk turun karena ibu sedang merasakan rasa gatalnya yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan ketidaknikmatan ibu. Saya kira itu. Ya, Bu, ya? Ya, jadi itu ibu memang kalau sedang detox, ibu minum pil apapun, mau anti alergi, mau ini, nggak ada pengaruhnya, Bu, karena itu reaksi tubuh. Betul Pak. Saya coba pakai obat masih tetap dokter pun dikasih obat yang istilahnya campur-campur, ada macam-macam yang digerus, itu pun tidak mampu, Bu. Kenapa? Karena ini tubuh kita yang bekerja. Itu sebenarnya kasih positif, Bu. Kita jalanin dulu, dan itu salah satu dari efek memang kita sudah lebih dari 20 tahun kena DM. Ini setelah kita itu obati, langkahnya itu. Adaptasinya itu, fenomenanya itu. Kalau yang kedua pertanyaan itu tadi, Bu, apakah itu plasenta itu semacam seperti es gitu ya? Itu semacam itu dari tumbuh-tumbuhan ya, Bu. Plasenta rusa, Pak. Dari plasenta rusa, Pak. Oh, dari plasenta Pak rusa. Warsono tambahin mengenai ini, memang banyak sih ya yang sekarang iklan-iklan juga banyak itu yang plasenta rusa gitu. Iya, Bu. Yang perlu dipertanyakan adalah ada yang mengatakan gini, Bu, saya sendiri kan belum tahu ya. Ada yang mengatakan apa mungkin plasenta rusa itu bisa dikapsulkan gitu kan? Itu, Bu. Kemudian yang lainnya adalah kalau Ibu tadi menanyakan boleh atau tidak gitu. Yang membolehkan atau tidak membolehkan itu tubuh Ibu itu sendiri. Mengandung sayur-sayuran juga, Bu. Tomat, ya, ada tomat. Ibu sebentar. Artinya gini, Bu. Tadi saya katakan yang membolehkan atau tidak membolehkan itu adalah tubuh Ibu sendiri. Jadi, ya Bu ya, tubuh Ibu reaksinya gimana? Jadi silakan Ibu identifikasi. Siapa-apa? Kayak Ibu identifikasi, cek gula darah sebelum dan sesudah konsumsi, karena itu masih ada unsur tanaman gitu. Jadi sekali lagi yang ini untuk menghindari polemik gitu ya, Bu ya. Yang membolehkan atau tidak membolehkan adalah tubuh Ibu sendiri. Itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Warsono. Ya, terima kasih Bu Carkini. Ada juga ini ada. Boleh saya tambahkan sedikit? Oh iya, ada Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Wah, udah datang. Oh iya, sebentar Pak Eko, sebelumnya saya nambahkan, aku barusan menyeli ya Pak, bahwa ada orang yang sudah menggunakan apa yang disebutkan tadi, plasenta rusa, kemudian dia sudah mencoba sop alpha, yang menurut promonya itu akan menjamin regenerasi sel untuk menyembuhkan diabetes. Beliau ini dari grup 118 Pak, sudah mengkonsumsi 12 dos dan 1 dos harganya 550.000, tidak ada hasil apa-apa. Sehingga sekarang dia tetap ketat dengan Mobi. Demikian, Pak. Ya. Setahu saya Purtir itu jauh lebih mahal dibandingkan SOP Alpha. Harganya yang paling murah 4 juta. 5 juta satu botol, Pak. Aduh. Kenapa Eko? Kata Pak Eko, itu uang semua gitu ya, Pak? Iya. Minumnya harus 7 botol, 35 juta, Ibu, satu paket. Ya, betul. Jadi, Purtir itu termasuk produk direct selling dan multi level yang mahal. Dan setahu saya, ini masih kontroversial, karena pertama dia Balai POM-nya masih belum jelas informasinya. Terus yang kedua, plasenta manusia dengan plasenta rusa itu berbeda. Artinya plasenta rusa memang digunakan untuk stem cell dengan bahan sel dari rusa dan untuk memperbaiki sel rusa. Tapi kalau plasenta manusia
Maka dibutuhkan, makanya untuk stem cell yang digunakan teknologi sekarang itu bahan selnya adalah dari bahan sel manusia. Itu makanya disebut plasenta manusia. Dan ini memang masih kontroversial. Saya tidak ingin polemik karena ini berhubungan produk orang ya, bagaimana dia untuk mencari keuntungan saya ngerti. Tapi yang jelas saya berpikir logis saja. Seharusnya sel binatang untuk binatang. Kalau kita bicara stem cell ya, stem cell ya. Tapi kalau hanya untuk makan hewaninya sih nggak apa-apa ya. Manusia punya kemampuan untuk memetabolisme produk-produk hewani. Tapi kalau untuk stem cell, artinya sel manusia itu manusia menggunakan sel hewan, saya kok pikir masih kurang nyambung. Masih kurang nyambung. Saya selalu menggunakan pikiran-pikiran sederhana, seperti proses regenerasi sel yang terjadi pada tubuh kita mengganti sel di tubuh kita dengan makanan dari hewani, misalnya dari hewani. Logikanya kan dari hewan juga tuh Pak, ya, tapi sudah dimetabolisme oleh tubuh kita, oleh pencernaan kita, diolah dulu, makanya asam amino dilepas-lepaskan semuanya, dan kemudian disusun ulang oleh tubuh kita, dan kemudian digunakan untuk memperbaiki sel tubuh kita. Kalau andai kata dikemas dan kemudian dikonsumsi, kemudian berpikir bahwa kita menjadi sembuh, saya kok belum nyambung ya, kemana dia arahnya. Saya nggak tahu teknologi itu bagaimana, tapi kayaknya kok perlu dimengerti. Karena menurut saya harus dari hulunya. Dari hulu, plasenta kita, pankreas kita, sel-sel kita harus diperbaiki lewat metabolisme yang rumit. Dan hanya tubuh kita yang mengerti. Makanya saya sarankan Ibu untuk berhati-hati, untuk mengeluarkan uang yang banyak ya Bu. Saya sih lebih menyarankan untuk memakai PMB, karena lebih murah, dan metabolisme bisa diterima masuk akal, dan secara logis, ilmiah bisa dijelaskan. Lagi pula kita tidak perlu makan produk apapun kecuali makanan kita sehari-hari. Ya Bu ya. Terus kemudian gatal yang tadi Ibu rasakan ya sama seperti yang disampaikan Pak Warsono, itu kadang-kadang proses detox. Jadi begini, Ibu diabetes berapa tahun Bu? 27 tahun Pak. Lama sekali ya. Lama sekali. Ya, insulin terus. Ibu pertama kali pada saat Ibu mengetahui sebelum Ibu sakit itu gula darahnya berapa? Sebelum sakit. Ya, normal ya? Normal Pak. Normal, oke. Paling tinggi selama 27 tahun, paling tinggi gula darah Ibu berapa? Yang Ibu ketahui? 400 di bawah 500 Pak. Baik, saya akan jelaskan logikanya. Pada saat kita dari gula darah anggap saja normal 100 sampai 400, Ibu nggak terasa loh Bu. Tahun pertama mungkin hanya naik 20, tahun kedua tambah lagi 20, tahun ketiga tambah lagi 20, kadang-kadang 30 atau 40. Atau khususnya tubuh Ibu untuk mencapai gula darah 400 per waktu. Tubuh kita akan beradaptasi setiap kenaikan itu. Tubuh kita akan mencapai keseimbangan baru untuk menyesuaikan dengan gula darah Ibu. Bayangkan. Dari gula darah yang normal 100 menjadi 400, Tuhan Ibu tekan lagi dengan obat, dipaksa tubuh kita untuk beradaptasi dengan obat-obat yang Ibu makan, ataupun insulin yang Ibu makan, itu menimbulkan keseimbangan baru. Sekarang, setelah 27 Ibu mengenal Mobi, Ibu diminta dalam waktu singkat turun gula darahnya ke batas-batas normal sekarang dalam waktu hanya sekitar mungkin 2 bulan, 3 bulan. Ibu bisa bayangkan, tubuh diminta untuk segera menyesuaikan diri, tiba-tiba lepas dari insulin, tiba-tiba lepas dari obat, dan gula darah yang tinggi diturunkan mendadak dalam waktu 3 bulan. Tubuh akan mengalami kondisi-kondisi baru. Nah, kondisi-kondisi baru itu yang disebut adaptasi. Dan adaptasi itu tubuh tidak langsung segera meresponnya dengan cepat. Salah satunya adalah disebut dengan detox. Dia akan mengeluarkan segala racun-racun yang tadinya diperlukan, sekarang nggak diperlukan.
Obat terlalu banyak itu nggak bagus. Insulin terlalu banyak tidak bagus. Gula darah yang terlalu banyak itu tidak bagus. Makanya hal-hal yang tidak perlu dibuang. Dan dibuangnya salah satunya adalah sensasi rasa gatal yang akan Ibu rasakan. Itu proses detox. Percayalah Bu, kalau andai kata Ibu sembuhkan dari hulunya, dari proses metabolisme, dari mulai awal makanan itu dimakan, maka Ibu akan sembuh sempurna. Rata-rata orang yang biasa minum obat, apapun suplemen yang berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya, kecuali untuk vitamin ya, itu nggak ada masalah. Itu adalah orang-orang yang ingin instan, ingin sembuh. Tapi sebenarnya itu adalah kesadaran palsu yang dibuat. Orang-orang zaman dulu tuh nggak mengenal ya suplementasi seperti itu. Ya kan? Usia manusia, sejarahnya dan prasejarahnya sejak terbentuk sampai hari ini, itu umurnya 2 juta tahun yang lalu. Obat-obatan dan rata-rata produk-produk suplementasi, makanan tambahan dan sebagainya, itu baru ada sekitar 100 tahun ini, Bu. Sebelumnya 150 tahun yang lalu nggak ada. Coba Ibu ingat-ingat mungkin cerita orang-orang tua kita. 100 tahun lalu kayaknya nggak pernah dengar yang namanya diabetes. Suplementasi nggak ada deh. Mereka makan alami. Semakin alami mereka makan, semakin bagus. Tapi sekarang kan makanan makin nggak alami. Makanya mereka pengen berusaha menyembuhkan dengan hal yang tidak alami juga. Zaman 100 tahun lalu nggak ada, Bu, produk-produk suplementasi itu. Ya kan? Nah, pemikiran-pemikiran instan itu mengeluarkan biaya. Padahal tubuh sebenarnya punya kemampuan menyembuhkan diri yang paling sempurna. Asal dilewati tahap-tahapnya. Ya, Bu Farida. Iya, emang. Tahap-tahapnya tubuh hanya meminta nutrisi yang tepat, protein yang tepat. Kemarin saya dapat informasi bahwa sebenarnya tubuh kita itu susunannya adalah ada protein, ada lemak dan sebagainya, berapa vitamin, berapa mineral. Bahkan ternyata protein itu hanya 16%. Kemudian lemak ada 16%. Berapa mineral? Air itu 67%. Artinya dilihat dari struktur pembentuknya, karbohidrat itu cuma 1%, Bu. Itu saya dapat dari Bu Siswanti. Informasi sebuah penelitian. Artinya tubuh kita yang terdiri dari lemak dan protein itu hanya butuh lemak dan protein yang diberikan tubuh kita untuk bisa menyembuhkan. Jadi ditambah dengan asam aminonya, ditambah dengan mineralnya. Dan mineral-mineralnya itu kita dapatkan dari makanan-makanan kita yang kita makan. Nah, karbohidrat hanya 1% seharusnya. Nah, artinya semakin banyak kita mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi yang tidak diperlukan tubuh kita akan buang nanti. Buang lagi, sayang buangnya. Tubuh kita ini adalah pabrik hebat, laboratorium terbaik. Ya, Bu ya? Iya. Ditambahin Pak Eko, pH-nya berapa mungkin? Karena kalau pH-nya sudah di atas 7,35 biasanya gatal-gatalnya juga hilang. Saya waktu itu di 6,8 udah hilang. Iya, artinya semakin meningkat semakin hilang gatal-gatalnya. Saya terus terang jujur, saya tuh pH beli alat belum saya ini, jadi saya nggak ngerti makainya masih. Jadi saya pH apa bener apa enggak kok di bawah masih 5 sekian gitu loh, Bu. Kok nggak naik-naik? Apakah memang saya belum bener kali ya? Memang lagi ada pikir saya nanti deh saya ini dulu gula darahnya bisa ini dulu barusan saya concern di situ, pikir saya begitu, Ibu. Jadi pH saya masih belum pasti. Ya. Pakai kertas lakmus aja, Bu. Emang tidak ada komanya, tapi lebih. Pakai lakmus, Bu. Saya masukin warnanya nggak berubah ya, Bu. Yang kuning itu kuning. Kayaknya masih rendah berarti, Bu, kalau nggak berubah. Begitu ya. Makanya saya belum yakin gitu masih. Ya, nanti saya ini lagi, Pak. Ini akan saya berikan contoh kertas. Nanya dulu, Pak. Makan telur itu sehari minimal berapa sih, Pak? Harus setiap hari ya, Pak? Iya, Bu. Bosen, Pak. Dengar udah. Bu,
Saya boleh tanya nggak? Ini tanya iseng-iseng nggak, Bu ya? Iya. Ibu makan nasi udah berapa tahun, Bu? Ya umur ini Pak, Kok nggak bosen, Bu? 65 tahun Pak. Kok Bu Farida nggak bosen sih? Enak Pak nasi. Oh enak ya, Bu ya? Bukannya terlalu lebih enak, Bu? Atau itu karena pikiran kita mungkin, Bu? Oh, gitu ya. Iya. Kan bukannya Jadi telur minimal enak. berapa Pak? Saya harus makan sehari minimal berapa Pak? Kalau Bu. dikonversikan, ya silakan. Nambahkan dulu aja Pak. Ibu, kalau tanya maksimalnya berapa, Pak Warsono ini sehari antara 24 sampai 27 butir. Wow, gila. Bukan 12 ya Pak ya maksimal tuh Pak ya? Gila. Kalau saya bilang maksimal 12, ternyata saya dengan konsumsi 24 rata-rata itu ada di 25, 24. Saya hari kemarin itu saya sengaja makan 31 butir, Bu. Tapi Ya enak. Allah. Diapain aja Pak 31 butir tuh Pak masaknya? Kita yang rebus jadikan jadikan nasi, penggantinya nasi adalah telur rebus. Lauk saya itu adalah saya ceplok. Ya. Kemudian yang dadar tak jadikan tambahan lauk. Itu makannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Oh maaf, memang Pak Warsono sudah tidak jarang melakukan IF. Nah, saya terus terang sudah 1 tahun Bu, sehingga saya sudah menikmati hasil dari ini program ini Bu ya. Tetapi kenapa Pak Warsono sudah setahun sudah sehat kok sudah sembuh kok masih mengkonsumsi itu? Karena seperti tadi Bu Carkini bilang, saya sudah menikmati ini Bu. Ini menjadi kehidupan saya. Satu contoh kemarin saya minta izin Pak Eko seharian pergi Bu. Ibu tahu apa yang saya konsumsi? Tidak perlu saya ceritakan karena saya di tempat kondangan. Dan saya menghormati saudara saya tidak berbeda dengan orang normal. Ya. Dan pagi ini memang saya kemarin nggak ngecek karena saya pulang baru malam Bu. Saya baru pulang Bu. Kalau mau tahu hari pagi tadi saya cek hasilnya berapa. Ini Bu. 95 Bu. Padahal yang saya konsumsi sebetulnya bukan orang pola makan baru. Tapi tidak setiap hari saya nikmati. Saya terukur Bu. Sekali-sekali. Ya, jadi kalau ditanyakan berapa maksimalnya, sebetulnya semampu ibu mampu dan bisa menikmati, gula darah akan tetap menjadi rendah. Karena telur satu-satunya konsumsi yang paling bisa kita pakai untuk menurunkan gula darah. Demikian Pak Eko, maaf Pak Eko. Kolesterol bagus ya Pak, kolesterol Bapak ya? Kalau saya kolesterol memang standar dari naturopatik Bu. Sudah tahu standar naturopatik, secara naturopatik itu bahwa kita plus minus 300 kan Bu kolesterol total. Tapi ada kalau trigliserid ibu kontrol, trigliserid ibu dibagi HDL lebih kecil dari 3. Ya kayak Pak Warsono mendongak sana sini. Kalau saya kolesterolnya bermasalah, saya tidak akan bisa seperti ini. Iya. Itu yang saya rasakan. Oke. Terima kasih, Pak Eko. Ya. Pak Warsono, makasih Pak Eko. Ya, Bu Farida sudah tahu ya cara yang lain gatal. Ibu sabar saja, diolesi dengan VCO, Ibu diolesi dengan bedah gatal, boleh. Nanti lama-lama kan hilang sendiri buat Pak Warsono. Sabar saja, Bu. Sabar. Iya, makasih. Ya, Bu, ya. Sabar menunggu. Ya. Oke. 23 tahun sakit gula mau sembuh sehari nggak mungkin. Warisan keluarga, Pak. Oh, Sekeluarga. Waduh, udah kena semua, orang tua, kakak-kakak. Kita tinggalkan warisannya, Bu. Kita tinggalkan warisannya. Ya. Makasih banyak Pak Eko. Makasih banyak Bu Farida. Selamat pagi, salam sehat ya Bu ya. Baik, selanjutnya Mas Freddy.